Dan kita akan bahas lebih dalam mengenai usulan kenaikan biaya haji reguler 2023 ini bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Redaktur Pelaksana cnnindonesia.com Suryanto. Selamat malam Mas Revo, Mas Suri. Selamat malam, Sarza. Selamat malam, Sarza. Baik, Mas Revo, dari catatan media sebenarnya usulan kenaikan biaya haji reguler yang hampir 2 kali lipat, hampir 100% ini, apakah sudah selayaknya dengan mempertimbangkan kenaikan juga atau sebenarnya masih bisa lebih diefisiensikan? Iya, Sarza, tentu saja rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dan rencana biaya ongkos naik haji ini ya, naik sampai 98 juta dan yang harus ditanggung oleh jamaah sekitar 69 sampai 70 juta ini kabar yang sangat mengejutkan karena kita tahu sebenarnya kan antrian naik haji di Indonesia ini sangat panjang gitu ya. Kuotanya 221.000 dan yang mengantri bisa sampai 10, 15 tahun, bahkan di beberapa daerah bisa sampai di atas 30 tahun gitu. Nah, tentunya ini angka yang akan berdampak pada jutaan orang gitu. Nah, apakah kemudian yang sekarang menjadi persoalan adalah selain kenaikannya sangat fantastis 100% lebih gitu ya. Tentu juga yang sedang ditunggu adalah apa sih sebenarnya komponen-komponen kenaikan ini gitu kan. Karena kalau misalkan angkanya naik 100% artinya orang selama ini kan sistem yang ada adalah kita bisa mendapatkan nomor antrian kalau sudah membayar sekitar 25 juta gitu. Orang calon jamaah haji ini kemudian ketika akan berangkat dengan asumsi angka yang sebelumnya yang kisaran 35 sampai 40 juta, berarti kan hanya tinggal menyiapkan dalam tanda kutip ya, tinggal menyiapkan antara 10 sampai 15 juta untuk melunasinya. Nah, kalau misalkan sampai 70 juta berarti kan yang harus disiapkan jauh lebih besar lagi. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah transparansi dari pemerintah. Sebenarnya angka kenaikan ini untuk kos apa saja gitu. Apa komponen-komponen yang naik, walaupun kita tahu sebenarnya ONH ini, ongkos naik haji ini sudah tidak cukup lama ya, di kisaran 30 sampai 40 juta ini kan sebenarnya memang cukup lama gitu, tidak naik gitu. Nah, maka kalau misalkan naik, apakah memang harus naik sampai segitunya? Atau kalau naik sampai segitunya kemudian item-itemnya apa saja gitu kan. Nah, kemudian persoalan lain adalah kerajaan Arab Saudi mengumumkan biaya haji turun gitu kan sekitar 30%. Artinya di saat pemerintah Arab Saudi menyampaikan ada penurunan biaya, nah tapi di tanah air ongkosnya naik gitu. Nah, naik ini karena apa? Apakah memang karena inflasi, kemudian perbaikan fasilitas misalnya gitu dan lain sebagainya. Ini yang kita sekarang menunggu sebenarnya kenaikan ini untuk apa saja, dan ini yang harus dibuka oleh pemerintah transparan. Sebenarnya kenaikan-kenaikan ini apa saja, penjabarannya itu harus didetailkan. Berapa kenaikan living cost untuk apa saja, misalnya apakah untuk penerbangan, kalau penerbangan menggunakan maskapai apa, fasilitas yang didapat apa, kelasnya apa, kemudian sampai di sana untuk living cost tinggalnya itu di mana dan sebagainya. Kemudian apakah untuk biaya-biaya yang lain ini untuk apa saja. Nah, transparansi ini sebenarnya yang sedang ditunggu. Sehingga kemudian kalau misalkan memang nanti akan diputuskan tanggal 13 Februari 2023 atau 1 bulan lagi, sekitar 1 bulan lagi ketika ada rapat kerja dengan DPR, maka sudah jelas komponen-komponen itu apa saja. Walaupun memang seharusnya kita mengakui bahwa kalau berdasarkan pengalaman naik haji tahun lalu ya, dari catatan-catatan yang ada, semua pelaksanaan ibadah haji berjalan jauh lebih lancar gitu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga warga Saudi ketika menyambut jamaah haji juga jauh berbeda, jauh lebih ramah dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu gitu. Pengalaman pandemi yang membuat kedatangan jamaah haji maupun umroh yang sangat minim itu tentu saja memukul perekonomian masyarakat Arab Saudi ya, terutama di Mekah dan Madinah. Jadi mereka juga menanti-nantikan. Jadi ketika kemudian ada pembukaan lagi pintu jamaah haji maupun umroh, masyarakat sana menyambut dengan sangat gembira dan
jatuhnya itu menjadi sangat ramah lah terutama kepada masyarakat jamaah haji asal atau jamaah ibadah umroh dan haji asal Indonesia. Nah, ada perbaikan-perbaikan di beberapa sisi, tapi memang yang sekarang ditunggu adalah kenaikan-kenaikan ini untuk apa saja, cost-nya ini di mana saja tingkat kenaikannya, dan kemudian tentu ini yang nanti ditunggu adalah kalau memang harus naik, apakah naiknya memang harus sampai segitunya atau masih bisa ditekan. Nah, ini yang sekarang kita menunggu sebenarnya detail dari kenaikan seperti apa, sehingga kita bisa sama-sama tahu, sama-sama bisa mengkoreksi, dan juga kita berharap Komisi 8 DPR yang menjadi partner dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, itu bisa secara jernih melihat gitu ya, dan kemudian sama-sama menetapkan angkanya berapa, gitu, sehingga tidak memberatkan jamaah haji Indonesia, dan yang paling penting jamaah itu bisa melakukan ibadah dengan lancar, dengan nyaman gitu ya, dengan kos yang sesuai. Dan tentu saja kita tentu harus melihat juga ya dari negara-negara lain gitu, Baik. komponen-komponen negara lain itu kan seperti apa, sehingga kita bisa mengkomparasikan. Baik, transparansi komponen biaya itu akan kita nantikan dari Kemenak. Bagaimana perhitungannya sehingga harus naik begitu besar. Dan salah satu yang kemarin juga sempat dinyatakan bahwa mengapa ini naik karena adanya perubahan komposisi pembiayaan. Jadi komposisi pembiayaan pada tahun ini yang diusulkan dari dana manfaat ini berkurang, yang tadinya biasanya tahun lalu 40,54%, sekarang menjadi 30%. Itu artinya yang dibayar oleh jamaah mencapai 70%, sehingga angkanya mencapai 69 juta tadi. Sedangkan dari catatan yang kami dapatkan bahwa pembagian nilai manfaat sejak 2010 hingga tahun lalu 2022 ini selalu meningkat. Nah, alasannya kenapa dilakukan hal ini adalah menjaga keberlangsungan ke depannya. Mas Suri, bagaimana media melihat hal ini, Mas? Saja, saya pribadi, mungkin sebagian besar masyarakat kaget dengan pernyataan dari Kementerian Agama pastinya ya, ketika ada pernyataan bahwa ternyata nilai manfaat dana haji itu bisa habis gitu loh. Karena selama ini dalam bayangan kita itu dana haji itu sangat besar sekali dan bisa dimanfaatkan atau dikembangkan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya itu kemudian dikembalikan lagi ke jamaah untuk membantu biaya pelaksanaan ibadah haji itu. Makanya selama ini kalau yang tahun ini aja kita hitung dari 98 juta sekian biaya per orang untuk biaya haji itu bisa di cover, tahun lalu bisa di cover 40,54%, dan tahun ini hanya akan di cover 30%. Yang menjadi pertanyaan sejak awal adalah saja kenapa dana ini bisa habis gitu loh? Apakah memang pemanfaatan investasinya selama ini memang tidak tepat sehingga bisa digadang-gadang bisa habis saja? Karena dalam catatan cnnindonesia.com juga saja 2022 itu nilai manfaat yang dikantongi oleh BPKS itu sekitar 10 triliun lebih saja. Sementara untuk tahun ini kan yang dialokasikan hanya 5,9 triliun. Artinya kan masih ada sisa dana yang itu nanti mestinya bisa dimanfaatkan sehingga tidak memberatkan jemaah haji tahun ini gitu, begitu saja. Yang menjadi pertanyaan juga gitu loh. Nilai manfaat ini kan kita kan di masa pandemi itu di tahun 2020, 2021 kita tidak memberangkatkan jemaah haji, otomatis nilai manfaat dari dana haji itu tidak terpakai selama 2 tahun. Tahun lalu kita juga hanya memberangkatkan 50% jamaah karena kuota yang kita dapat itu hanya sekitar 100.000 lebih. Artinya nilai manfaat yang dikeluarkan tahun lalu itu tentu tidak sebanyak tahun ini. Mestinya nilai manfaat dana haji itu bisa diatur oleh pemerintah sehingga tidak memberatkan jamaah jika memang usulan pemerintah tahun ini disetujui oleh DPR, ya ini 69 juta, karena sangat berat menurut kami buat masyarakat saja ya, karena seperti yang Mas Rufu bilang tadi itu jemaah haji sudah mengumpulkan 25 juta, kalau berkaca dari tahun lalu 39 juta kan artinya jemaah haji cukup mengumpulkan sekitar 14 juta lagi untuk bisa berangkat tahun ini. Tapi
jika nilai ini disepakati oleh DPR, artinya kan ada tambahan sekitar 30 juta lagi gitu loh. Ya. Jadi jemaah haji yang mau berangkat tahun ini harus mengantongi uang sekitar 45 juta lagi gitu loh. Uang dari mana? Sementara kalau berdasarkan data yang didapat oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah, akhir Mei sudah mulai pemberangkatan kloter pertama. Artinya butuh waktu 3 sampai 4 bulan bagi jemaah haji yang mau berangkat tahun ini untuk mengumpulkan uang 45 juta rupiah. Itu belum termasuk untuk biaya yang lain-lain saja. Karena kan yang kita tahu di jemaah haji Indonesia itu kalau mau berangkat kan harus tasyakuran, harus Ya. mempersiapkan uang untuk sekedar buah tangan buat untuk handai tolan seperti itu saja. Jadi ini sangat memberatkan dan pemerintah, benar kata Mas Revo, pemerintah harus harus transparan, komponen apa saja yang naik gitu loh. Karena kalaupun ini nanti dibuka, kan kemarin pemerintah hanya bilang hanya 500.000 sekian Ya. kenaikan. Yang jadi masalah sekarang adalah yang ini, bagaimana apa pertimbangan pemerintah, Baik. lalu apakah benar memang dana haji bisa habis? Ya. Karena selama ini kan dana itu tersimpan dan dikelola Ini sendiri oleh memang pemerintah. menarik sekali ya Mas Suri, karena ada pernyataan bahwa kalau misalkan ini tidak diturunkan dana manfaat, ya nilai manfaat yang dikeluarkan per tahunnya yang dikelola oleh BPKH ini akan habis pada 2027, sehingga selanjutnya ini jemaah harus membayar penuh. Tanggapannya Mas Revo, bagaimana sih sebenarnya dengan pengelolaan nilai manfaat ini, seperti yang tadi juga dikatakan oleh Mas Suri, kok ya bisa habis gitu? Bagaimana catatannya CNN Indonesia, Mas Revo? Ini lagi-lagi persoalan transparansi ya Zarza. Kita kan tidak pernah terbuka gitu. Atau kalau misalkan ada datanya dibuka, maka harus ada sosialisasi sebenarnya dana yang sudah terkumpul. Kita tahu ada istilah dana abadi umat, kemudian ini yang dipakai untuk dana manfaat dan sebagainya. Nah itu berapa jumlahnya dan kemudian selama ini yang benar seperti yang dikatakan oleh Mas Suri gitu kan. Nah ini habis kemana gitu. Karena sempat juga kan dalam beberapa waktu kemarin gitu ya, beberapa tahun sebelumnya ada sempat juga muncul kabar bahwa dana haji sebagian akan dipakai untuk pembiayaan infrastruktur dan sebagainya, untuk investasi di sana. Nah kemudian investasinya gimana ini? Apakah sudah balik modal atau enggak? Kalau misalkan kita bilang menyatakan itu sebagai investasi, maka logikanya adalah ada dana yang bisa kembali dan tidak hanya balik modal, tapi juga ada penambahan nilai gitu di situ. Dan kalaupun kita bicara misalnya dalam hitung-hitungan tanpa investasi pun, kalau misalkan itu disimpan dalam bank, maka tentu dana itu akan dikelola dan kemudian ada nilai lebih, pertambahan nilainya gitu, karena kan jangan sampai kemudian dana itu hanya mengendap dan kemudian nilainya turun gara-gara inflasi yang ada. Kita kan tidak ingin seperti itu. Nah pengelolaan dana yang jumlahnya besar ini tentu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada umat. Uangnya kemana saja, dan kalau memang harus habis sampai tahun 2027, maka gimana susutnya? Sebenarnya angkanya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa? Nah ini yang harus jadi dijelaskan secara rigid oleh pengelola dana ibadah haji kepada kita semua, pada publik gitu, karena dana ini adalah dana, lagi-lagi ini adalah dana umat gitu. Itu seharusnya yang menjadi catatan kita, karena jangan sampai kemudian uangnya habis untuk investasi tapi kemudian gagal dalam pengelolaan dana. Nah ini yang kita tidak harapkan. Dan kalau memang habis kalau memang nanti hitung-hitungannya uangnya angkanya sebesar berapa X miliar gitu, maka ketika akan dipakai untuk dana manfaat seperti apa. Kalaupun misalkan nanti yang dipakai ada yang tadi saya sampaikan bahwa memang betul rencana pemerintah ada perubahan pemanfaatan dana manfaat tersebut ya, dari yang 40% menjadi 30% yang ditanggung oleh pemerintah, maka dari yang selama ini jamaah menanggung 60% kemudian menjadi 70%, maka sebenarnya kan selisihnya hanya 10%. Selisih 10% ini kalau misalkan sampai tahun 2027, maka harusnya tidak terlalu lama dari 2027 dana itu juga akan habis juga kan, seperti itu. Nah ini yang sekarang kita nantikan sebenarnya, transparansi pengelolaan dana, transparansi kenaikan harga ongkos biaya perjalanan ibadah haji ini seperti apa, dan kemudian harus bisa juga dijelaskan
nantinya kenaikan kos ini jamaah akan tinggal di apartemen seperti bentuknya seperti apa, kemudian fasilitas yang didapat bagaimana, jarak ke Masjidil Haram seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dari tempat tinggal menuju Masjidil Haram akan menggunakan bis, shuttle busnya dengan fasilitas seperti apa dan sebagainya. Ini yang Baik, harus dijelaskan, apakah karena ada jangan sampai kemudian, kemudian ya baik, apakah ada kemudian peningkatan fasilitas yang betul didapatkan oleh para jamaah dengan didapatkan oleh jamaah. membayar dengan lebih besar? Mas Suri, dari catatan media sendiri, bagaimana sebenarnya catatan BPKH dan juga pemerintah ini dalam mengelola dana manfaat, melakukan investasinya segala macam, hingga tadi ada pernyataan yang cukup mencengangkan seperti itu? Saza, dulu kan BPKH ini kan belum lama berdiri, Saza. Hmm. Dulu kan sepenuhnya dana haji itu kan dikelola oleh Kemenak, disimpan. Lalu dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Haji dengan harapan dana haji ini bisa lebih dimanfaatkan, bisa lebih diberdayakan sehingga nilai manfaatnya itu lebih besar, sehingga nanti bisa membantu jemaah, sehingga bisa mengurangi biaya haji. Jadi kalau memang setelah ada Badan Pengelola Keuangan Haji ini justru ada kekhawatiran nilai manfaat itu bisa habis, itu yang jadi pertanyaan publik selama ini gitu loh. Sementara selama ini kan tidak ada narasi bahwa jemaah nilai manfaat itu bisa habis gitu. Jadi sudah sepatutnya warga itu mempertanyakan bagaimana Badan Pengelola Keuangan Haji ini menginvestasikan dana haji ini, kok bisa nilai manfaatnya itu tidak bisa membantu jemaah haji yang sehingga dikhawatirkan bisa habis. Padahal yang saya bilang tadi itu kita 2 tahun pernah 2 tahun itu 2021, 2020, 2021 nilai manfaat tidak dipakai untuk penyelenggaraan ibadah haji. Di 2019, di 2022 kita hanya menggunakan 50% untuk memberangkatkan 50% dari kuota yang ada gitu loh. Terus bagaimana lembaga ini mengatur dana haji ini agar bisa nilai manfaatnya Baik. itu bisa membantu sepenuhnya umat yang akan berangkat haji, yang akan menunaikan ibadah rukun Islam kelima ini saja. Jadi jangan sampai bahwa masyarakat atau warga itu timbul kecurigaan Ya. baru seperti yang Mas Revo bilang tadi itu. Sempat ada wacana bahwa dana haji itu akan dipakai untuk dana infrastruktur dan lain-lain gitu. Jadi saya setuju dengan Mas Revo tadi saja, sudah semestinya BPKH ini transparan, pengawasannya juga diperketat, dikemanakan uang dana haji ini diinvestasikan, berapa nilai manfaat yang didapat, terus berapa yang akan dialokasikan. Kenapa tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa membantu jemaah haji berangkat ke tanah suci dengan alokasi nilai manfaatnya nilai 40,54%. Kenapa sekarang hanya mampu 30%. 30%? Kenapa ada bisa pernyataan bahwa nilai manfaat ini habis dan lain-lain saja? Itu yang mestinya dibuka ke publik saja. Baik, selain pertanyaannya juga banyak, Mas. Selain mengenai nilai manfaat yang diusulkan untuk turun, tadi Mas Revo sempat menyatakan bahwa Arab sebenarnya mengumumkan biaya haji turun. Kemudian kuota bagi Indonesia ini bertambah, bahkan paling banyak di antara negara-negara lainnya. Kemudian juga tidak adanya batasan umur. Kalau menurut logika awam berarti kan mestinya ada hukum ekonomi yang berlaku. Apakah hukum ekonomi ini tidak berlaku di dunia haji, Mas Revo? Kalau melihat seperti ini. Ya, masalahnya kan kita tidak tahu, belum dibuka sepenuhnya ya Sarza, kenaikan ini seperti apa untuk komponennya apa saja. Apalagi memang beberapa pihak yang mengusulkan kenaikan ini berdalih bahwa ongkos naik haji ini tidak pernah naik terhitung sejak tahun 2008 ya kalau nggak salah, Ya. ini harus dicek lagi, tapi memang bertahun-tahun ini angka ini tidak naik. Jadi kalau misalkan ada inflasi seperti apa dan sebagainya. Nah ini juga itu tadi, makanya harus ada transparansi gitu. Angkanya seperti apa, dan ini juga harus bisa menjadi pelajaran gitu, karena kenaikan yang sangat drastis lebih dari 100% ini tentu akan sangat mengagetkan dan memberatkan.
akan lebih baik kalau misalkan review ongkos naik haji ini bisa dilakukan secara berkala. Apakah misalnya dalam waktu kurun 2 tahunan, 4 tahunan, dan sebagainya. Sehingga dengan begitu ketika ada kenaikan atau bahkan mungkin turun gitu ya, karena memang mungkin ada deflasi dan kemudian nilai manfaat atau nilai yang selama ini pengelolaan dana abadi ini bisa dikelola dengan baik sehingga jamaah harus turun, bisa menikmati ongkos naik haji turun, atau misalkan ada tambahan nilai manfaat dengan kenaikan fasilitas dan sebagainya, itu bisa disampaikan secara berkala hingga tidak mengagetkan seperti sekarang. Kan ini kalau hal seperti ini kan bisa sangat-sangat mengagetkan ya, setelah bertahun-tahun tidak pernah naik, ketika naik langsung gitu menjadi 98 juta. Kalau misalkan ditanggung sepenuhnya oleh jamaah haji, artinya kalau selama ini kita bisa mendapatkan antrian setelah membayar 25 juta, dapat nomor visi Skohat, kemudian harus membayar 98 juta, artinya 73 juta. Itu 3 kali lipat dari ongkos yang selama ini sudah mendapatkan nomor. Dan itu kan artinya sangat-sangat berat gitu kepada masyarakat yang selama ini berangan-angan bisa naik haji. Apalagi kita tahu yang ingin naik haji ini juga banyak, tidak hanya dari kalangan yang usianya produktif, tapi yang sudah usianya lanjut usia juga banyak gitu, yang sudah usia di atas 60 tahun, 70 tahun, yang memang belum pernah berhaji dan sudah sangat-sangat menunggu untuk bisa naik haji. Baik. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Mas Suri, 2 tahun tidak pernah bisa naik haji, ketika tahun ini sudah bisa Baik, Mas dibuka Revo. tanpa ada batasan umur, harus mengeluarkan dana segitu besarnya. Itu harus kemudian jadi pertimbangan yang begitu komprehensif oleh pemerintah ya. Terakhir saya mau ke Mas Suri. Mas Suri, apakah pemerintah tidak bisa kemudian melakukan negosiasi kembali gitu agar komponen-komponen biaya yang memang terpaut atau terkait langsung dengan Arab Saudi ini bisa turun sehingga biaya haji pun turun? Jelas bisa saja ya. Kita punya nilai tawar yang begitu tinggi ke pemerintah Arab Saudi, karena kan kita punya calon jemaah haji terbanyak, nomor 1, nomor 2 itu kalau nggak salah Pakistan, kita tuh ada 221.000, ini kuota normal kita. Belum lagi kita punya jemaah umroh yang setiap tahun juga paling banyak ke Arab Saudi. Jadi semestinya kita punya nilai tawar yang bagus ke Arab Saudi untuk kembali menego harga-harga ini saja. Tapi kalau saya sendiri sedikit pesimis dengan ini saja, karena seperti yang sudah diberitakan selama ini, Arab Saudi itu sudah menurunkan biaya haji, paket haji itu sebesar 30% gitu saja. Jadi kalaupun mau melobi seperti apa lagi, mau minta turun seperti apa lagi, karena pokok permasalahannya adalah pemerintah yang tidak mau mengeluarkan nilai manfaat dari yang semula 40,54% sekarang menjadi 30% saja. Jadi kuncinya di situ. Yang kembali lagi ke apa yang disampaikan Mas Revo tadi itu gitu kan. Perlu itikat baik pemerintah untuk bisa mengelola lebih optimal dana haji ini sehingga nilai manfaat itu tidak bisa habis, kalau memang bisa habis seperti yang apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi itu. Sehingga dalam setiap tahunnya itu kita bisa minimal konsisten. Misalnya untuk tahun ini kita bisa mengalokasikan 40,54% nilai manfaat. Kalau memang mau dikurangi gitu loh kan. Kalau memang mau dikurangi ya mungkin tidak langsung ke anjlok ke angka 30% saja, tapi mungkin di level 39 atau 38% sehingga jemaah tidak kaget gitu. Saya pikir jemaah haji juga sudah maklum kalau memang ada kenaikan biaya haji setiap tahunnya di kisaran 1 atau 2 juta, karena jemaah haji juga sadar akan Adanya inflasi, pertumbuhan adanya ekonomi dan kenaikan lain-lain komponen gitu. ya. Betul. Jadi saya sangat pesimis kalau memang harus Baik. melobi pemerintah Arab Saudi, karena kuncinya tadi itu di nilai manfaatnya saja. Kita akan dorong terus transparansi pemerintah mengenai hal ini, bagaimana kemudian juga pengelolaan nilai manfaat agar bisa jemaah Indonesia ini bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Mas Revo dan juga Mas Suri, kita harus jeda terlebih dahulu, namun setelah jeda kita akan membahas juga hal yang lagi marak terjadi adalah kasus pencabulan terhadap anak-anak. 1 pekan ini begitu marak isunya. Kita akan bahas usai jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.